Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPM 231506103. Jadi di sini saya akan melakukan pengerjaan mengenai tugas akhir dari jaringan komputer. Nah, di sini kita udah masuk ke Cisco paket tracernya dan di sini ada langkah-langkah untuk pengerjaan. Nah, di sini untuk judulnya itu ada Build a Switch and Router Network. Jadi di sini kita melakukan penghubungan mulai dari PC, switch, router, dan PCB. Langsung saja kita masuk ke topologinya, kita buat dulu PC-nya, ada dua PC. Ini kita kasih nama PC1, PCA, terus yang ini PCB. Terus kita tambahin switch, ini S1, terus kita tambahin router, ini R1. Nah, sebenarnya kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Ini kita eh, terus di sini F06, terus dari switch ke router itu 05 ke 001, sini ke 00 ke kasih penuh. Nah, setelah kita menghubungkan semua topologi, kita lanjut ke level selanjutnya. Di sini kita udah setup topologi, terus konfigurasi connectivity. Hmm, nah, di sini kita lakukan eh, langkah pertama ya, kita setup topologi, udah kabel udah terhubung, konfigurasi device. Hmm, nah, di sini kita masuk ke step satu. Step satu di sini dia ada konfigurasi the IP address, subnet mask, and default gateway setting to PCA. Nah, di sini kita lihat untuk PCA itu kita masuk ke desktop, IP configuration, terus PCA itu IPv4 addressnya 192.168.1.3. Subnet masknya udah, terus ada IP 6 ya, kita copy saja biar nggak salah. Paste. Terus ada default gateway. Default gateway-nya ini ntar ini dulu 192.168.1.1. Terus ini default gateway-nya 192.168. Terus yang ini FP 80 terus 1. Udah di PCA 19 IP-nya 1.3. Nah, udah kita lanjut ke PCB. PCB sama kayak tadi langkah-langkahnya. Terus ke itu API configuration. Ini 192.168.0.3. Terus sampai masih udah ada. Terus di sini untuk default gateway-nya 192.168.0.1. Udah, lanjut ke IP nama addressnya, kita copy paste saja. Oke, terus default gateway-nya FE60. Nah, di sini kita udah melakukan pengisian. Ini kita cek-cek lagi. Hmm, Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya.
Harusnya udah kayak ini. Cek lagi. Nah, ini udah. Oke, kita udah melakukan pengisian IP. Terus di sini kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini kita ada perintah untuk ping dari ping PCB dari PCA ya. Kita masuk ke command prompt ping 192.168 berapa tadi? Titik 0.3. Eh, eh, kita tunggu dulu. Kita melakukan ping. Nah, di sini untuk hasilnya itu masih RTO atau request timeout. Nah, di sini kenapa dia masih request timeout? Karena kita belum bisa melakukan ping ke PCB karena kita eh, belum terhubung dari PCA ke PCB. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi dulu untuk switch dan routernya. Maka dari itu kita lanjut saja ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke router. Di router kita masuk ke CLI-nya. Ini terus di sini untuk langkah-langkah yang pertama, di sini kita enable untuk masuk ke privilege, terus ada config, terminal, masuk ke global. Nah, di sini kita ubah nama dari routernya menjadi R1. Hostnya. Sudah, terus di sini no IP domain lookup. No IP domain lookup ini untuk menghindari kesalahan dalam kita melakukan hmm, perintah agar perintah itu bisa tidak keliru apabila ada kesalahan. Terus di sini kita masuk ke enable secret class untuk melakukan enkripsi pada privilege kita. Kita melakukan menetapkan password. Di sini ada line console untuk masuk ke konfigurasi konsol lokal. Terus di sini ada password Cisco. Kita berikan password yaitu Cisco. Terus kita login. Login. Nah, di sini kita isi dulu. Langkah selanjutnya di sini ada LANVT 04. Di sini kita masuk ke konfigurasi virtual yang dimana ini kan VT atau eh, terminal lainnya lah. Ini kan ada line VT ya. Kita klik aja. Bentar. Ini udah kita masuk ke kita kasih password juga. Terus login. Jadi di sini kita juga mengaktifkan eh, meletakkan password yaitu Cisco untuk akses jarak jauh ya kalau live VTN ini. Terus di sini untuk login agar kita mengaktifkan login agar passwordnya itu bisa digunakan. Terus kita masuk ke langkah selanjutnya. Di sini ada service password password encryption. Nah, untuk service password encryption ini digunakan untuk mendeskripsikan semua password yang kita gunakan tadi. Dan di sini berarti. Terus di sini ada banner MO
Nah, di sini untuk memberikan banner apabila menampilkan pesan peringatan gitu ketika kita melakukan login. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke interface. Interface. Oke, no, slash no, slash no, slash no. Nah, di sini kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 000. Nah, jadi di sini Gigabit interface 00 ini kan terhubung ke PCB tadi. Apa sih? Kelebihan. Maaf. Di sini kita menambahkan IP address 192.168.0.1. Terus subnet masknya kita masukin juga 255.255.255.0. IP address 1. Terus kita IPv6 request. Oke, kita copy paste. Di sini kita menambahkan memberikan alamat IP PIN6 atau IP global untuk interface yang di G00 yang terhubung ke PCB. Terus di sini kita masukkan juga komen dari IP address lokal ini memberikan alamat link lokal untuk link lokal. Tadi kan yang global. Terus ini ada perintah no shutdown. No shutdown ini berfungsi untuk mengaktifkan portnya. Bentar. Terus kalau udah ini kita exit. Terus kita masuk ke interface selanjutnya. Satu. Terus IP address-nya kita masukin juga. Terus IP 6 yang global kita masukin juga. Terus IP untuk link lokalnya. Terus no shutdown. Terus kita exit. Nah, di sini kita lanjut ke komen selanjutnya, yang mana di sini itu interface G00. Nah, kita masuk lagi ke interface kali ini. Oh iya, benar, kita masuk lagi ke interface. Di sini kita memberikan deskripsi connected. Di sini kita menambahkan description atau description connect to of non ini. Jadi di sini kita menambahkan keterangan gitu agar nantinya bisa mudah dikenali untuk ininya. Terus exit kita juga lakukan juga untuk yang G00, memberikan keterangan gitu kalau ini connectnya kemana. Terus ini kalau yang 00 tadi kan dia connect ke PC B sebagai hostnya. Terus kita keluar.
Lanjut, langkah-langkah selanjutnya. Di sini kita keluar lagi. Terus di sini kita copy running config. Nah, di sini ada perintah copy running config, start config. Di sini kita untuk menyimpan konfigurasi aktifnya ke memori agar nanti dia tidak hilang ketika kita off kan. Jadi di sini kita menyimpan copy running config, startup config. Salin, yes. Terus di sini ada clock set, kita mengatur waktu jamnya sekarang jam 3. Terus sekarang tanggal 4 November. Ya, selanjutnya setelah itu kita lanjut ke konfigurasi switchnya. Switch, masuk ke CLI. Di sini di switch kita enable dulu, masuk ke privilege. Terus kita masuk ke terus kita IP lagi. Kita kasih nama dulu baru ingat. Hostname S1. Nah, kita no IP domain lookup agar tidak bisa mengenali perintah-perintah apabila ada kesalahan. Terus di sini ada interface v interface v1. Nah, di sini kita masuk kepada bagian eh, interface yang VLAN 1. Nah, di sini kita menambahkan IP address di switch-nya. Sebentar. IP address 108 1.1.2 namanya ya. Terus no shutdown keluar. Terus di sini IP default gateway-nya kita tambahin juga 192.168.1.1 IP default gateway. Terus sudah kita keluar. Selanjutnya di sini kita melakukan ping dari PC A, kita ping ke PC B. Coba ping lagi. Nah, di sini kan tadi kita udah melakukan konfigurasi atau mulai dari router, switch. Nah, di sini ketika kita melakukan ping lagi, itu kan awalnya masih ada request timeout-nya RTO, tapi selanjutnya itu data yang dikirim itu eh, masuk di sini ada feedbacknya. Kita coba lagi. Nih, jadi kita sudah berhasil melakukan ping dari PCA ke PCB. Soalnya di sini ada perintah untuk from S1 terus V1 ping PCB. Coba kita ping PCB.
Nah, ping 192.168.0.3. Nah, di sini kita juga udah sukses untuk melakukan ping ke PCB melalui switch. Selanjutnya kita langsung lanjut ke part 3. Terus di sini kita di root show IP. Nah, di sini kita eh, melihat IP dari routernya. Nah, di sini kan ada penjelasan. Terus di sini ada IP. Di sini ada subnet, ada dua subnet, dua sinyal. Di sini yang pertama itu ada gigabit Ethernet 00-nya. Ini yang terhubung ke PCB. Terus ini yang terhubung ke hmm, ini yang terhubung ke PC. Terus yang terhubung ke switch. Nah, jadi sini ada pertanyaan. The C design the directory connect subnet and L design to local interface. Put answer how many root in the network. Nah, di sini kita lihat ada dua C atau dua yang terkonek. Konek subnetnya yang pertama itu ada 192.168 ke gigabit internet. Terus di sini juga ada lokal lokal yang terhubung. Di sini ada lokal interface nomor 192 itu udah connect juga. Terus di sini ada lokal yang kedua. Nah, di sini kita udah berhasil melakukan. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan what interface type are associated to si code routes. Jadi di sini untuk yang connect itu bisa kita lihat ada yang pertama itu untuk yang terhubung ke gigabit internet 000, terus yang ke gigabit internet 001. Nah, selanjutnya kita masuk ke show IP v6. Nah, di sini kita menunjukkan IPv6 yang tadi kita udah eh, isi di interface tadi. Nah, di sini yang pertama itu udah connect, terus udah yang lokal juga udah ini lokal, terus di sini udah connect, terus ini juga yang lokal, terus ini yang lokal. Lanjut mengenai show IV interface. Nah, di sini kan tadi kita menunjukkan IPv6 root-nya untuk menampilkan mendisplay atau dari router itu tadi apa IPv6-nya yang sudah terkonfigurasi dan terkonek. Nah, soalnya di sini kita mendisplay atau menampilkan show IP interface G0 1. Nah, baik, maaf tadi potong. Tadi kan saya udah nyobain untuk show IP interface G00 itu kan salah. Terus saya coba beberapa kali, terus saya coba cari. Ternyata di sini kita gunain aja show IP interface G00 baru menampilkan hasil seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk protokol up-nya itu udah up atau sudah terkonek untuk gigabyte internet 001. Selanjutnya kita lanjut. Ini udah up, terus kita lanjut ke show IP in Vietnam ya. Vietnam. Nah, di sini juga bisa terlihat protokolnya itu udah up, atas ini udah terhubung.
Selanjutnya kita menampilkan show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat untuk di hasilnya itu yang pertama ada gigabit internal 00-nya itu udah up, terus yang gigabit Ethernet 001-nya itu juga udah up. Udah sama seperti ini. Terus kita lanjut show IP V6-nya lagi. Nah, untuk yang di V6-nya juga di sini udah up. Terus ke kita lanjut ke switch. Ini show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat untuk switch itu kan yang terhubung itu kan yang di FE atau fase Ethernet 05 sama 06. Jadi di sini dia up, terus di sini untuk VLAN-nya udah kita setting tadi, di sini dia udah terhubung dan udah up. Eh, Selanjutnya di sini ada pertanyaan, if gain on interface show that infinity down, what would you use to turn into. Nah, di sini apa yang terjadi apabila alamat IP dari gain 00-nya itu eh, menunjukkan administrasi down. Di sini kita melakukan eh, apabila eh, dia itu tidak bisa administrasi down, itu kita untuk mengaktifkan kita bisa melakukan perintah no shutdown. Nih. Terus di sini what would happen if you apa yang terjadi jika alamat IP general salah dikonfigurasi menjadi 10. Nah, ini kan merupakan kesalahan input. Jadi di sini kita tidak akan bisa melakukan ping apabila kita salah mengasukkan input dari IP-nya. Jadi di sini apabila kita melakukan ping dari IP A itu tidak bisa karena PCB itu default gateway-nya kan harusnya 011. Jadi tidak ada jaringan yang akibatnya paketnya itu tidak sampai ke routernya. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai tugas akhir dari judul 2 ini. Lebih kurangnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.